Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, episode kali ini akan membahas kelanjutan mengenai asal-usul Dajjal hingga ia dewasa. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Setelah Dajjal pergi dari pulau tempat dibesarkannya dan pergi ke negeri Yaman, ia mulai berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Tetapi sebelumnya, ia merasa rindu untuk kembali ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar dan ditemani sejumlah pelayan, ia berangkat. Di tengah laut, kapal besar itu berhenti, dan Dajjal melanjutkan perjalanan sendiri dengan kapal kecil. Sesampainya di pulau, binatang besar itu hanya memandang kelakuan Dajjal, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Hal pertama yang teringat oleh Dajjal untuk dibawa adalah zat ajaib peninggalan malaikat Jibril. Selain itu, ia membawa juga sepotong batu kecil berwarna-warni yang dipotongnya dari batu panel tempat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Dajjal. Setelah itu, dia melanjutkan petualangannya hingga Palestina. Sesampai di Palestina, usianya sudah mencapai 100 tahun, tapi ia tidak merasa lemah, tua, ataupun pikun. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu, ia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan, karena ia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia. Bahkan baginya, ruhnya adalah ruh seorang dewa. Buktinya, hanya dia yang diajak bicara oleh binatang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Ia sadar semua makhluk takut kepadanya, karena kekuatannya yang luar biasa. Dajjal berkeliling ke seluruh dunia. Ia pernah menjadi pembantu Nabi Musa alaihissalam, dan ia pernah berada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Dajjal pulang kembali ke pulau tempat dibesarkannya. Tetapi begitu ia telah berlabuh dan berjalan menuju gua, binatang raksasa berbulu tebal penguasa pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang yang bertubuh tinggi, melebihi pohon-pohon yang tinggi, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai bersih berlapis baja yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Dajjal menggigil ketakutan. Ia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah kepadamu. Dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir. Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis di dalam pesan Jibril untuk Dajjal. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Muhammad SAW, yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma, dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah yang subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja, seperti iblis si terkutuk. Dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai keberadaan Allah, malaikatnya, serta Rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad SAW telah wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Dajjal mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya.
Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang agar ia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan buang air ke belakang di tempat dekat sumur yang telah disiapkan binatang itu baginya. Binatang itu sungguh-sungguh memperhatikan kebersihan dan mengurus badan Dajjal. Dajjal diliputi ketakutan yang tidak pernah dirasakannya. Ia belum pernah melihat belenggu seperti ini. Bahkan dalam penjara Firaun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraannya. Binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan, yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahi kekuatan dan kecerdasan oleh Allah. Juga diberi kebebasan untuk memilih jalanmu. Tapi inilah yang telah kau pilih. Sekarang, engkau berada pada zaman penutup para nabi, kekasih Allah, Muhammad SAW. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu, kecuali setelah wafatnya Muhammad SAW. Tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Tabari, keringnya mata air Zugar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat sebelum keluarnya musuhmu yang akan memarahimu." Dari pembahasan kali ini, kita telah mengetahui asal-muasal Dajjal berasal. Sesungguhnya, tidak ada manusia yang mengetahui kapan kepastian datangnya hari kiamat, termasuk kapan Dajjal akan turun ke muka bumi dan mengaku sebagai Tuhan. Sesungguhnya, hanya Allah yang mengetahui segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.